الرحمن الرحيم. نستفتي بالجلسة مثل ما نهى آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا المستغفرون. الله يدخل نياتنا بنياتهم وعملنا بأعمالهم، أخلاقنا بأخلاقهم، على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خير الدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah kita pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tafsir hingga surat Al-Qari'ah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Kaitannya dengan surat dengan ayat juz amma ya, secara umum membahas tentang permasalahan ya, hari kiamat dan lain sebagainya. Karena ayat-ayat tersebut kebanyakan turun di Mekah ya, dan itu pembahasan tentang apa yang turun di Mekah biasanya berkaitan dengan hal-hal yang semacam ini ya, yaitu tentang hal-hal yang tentang hari pembalasan dan lain sebagainya. Karena kaitannya kalau turun di Madinah biasanya berkaitan dengan masalah hukum syariat. Dan kita tahu bahwa selama di Mekah Rasulullah SAW 13 tahun ya, lebih menekankan permasalahan akidah ya, masalah akidah, sehingga dalam hal ini pembahasan masih berkisar tentang hal-hal semacam ini. Mungkin ini adalah suatu hal yang termasuk dahsyat ya, untuk kemudian selalu kita bicarakan di ayat-ayat ataupun surat-surat di dalam juz amma. Kemudian ikhwani rahimakumullah, kaitannya dengan kandungan daripada surat Al-Qari'ah disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Al-Qari'ah itu adalah nama lain daripada hari kiamat ya, nama lain daripada hari kiamat. Dan sesungguhnya hari kiamat ini banyak namanya ya, banyak namanya. Yaumul qiyamah, kemudian yaumul akhir, kemudian al-qari'ah, yaumut taghabun dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa apabila banyaknya nama menunjukkan dahsyatnya apa yang disebutkan, sehingga memang semacam itu untuk hari kiamat sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Ayat ini menyatakan al-qari'ah mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat ya, mal qari'ah ya, apakah kamu tahu hari kiamat ya, wa ma adraka mal qari'ah, bagaimana kamu tahu tentang hari kiamat, apa yang kamu tahu tentang hari kiamat, betapa besarnya hari kiamat. Ini menunjukkan dahsyatnya hari kiamat, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang di dalam ayat ini sampai 3 kali tentang al-qari'ah ya, al-qari'ah mal qari'ah, apakah hari kiamat tersebut, wa ma adraka mal qari'ah, dan apakah kamu tahu ya, apakah yang disebut dengan hari kiamat tersebut. Maka menunjukkan dahsyatnya ketika seseorang itu kemudian mengulang kata itu sampai 2 kali ataupun 3 kali. Penekanan dalam hal ini dari Allah Subhanahu wa taala tentang dahsyatnya hari kiamat. Sebetulnya kata dasar daripada al-qari'ah itu kan qara'a ya. Qara'a itu artinya mengetuk ya. Artinya
mengetuk, sehingga yang dimaksud di sini adalah mengetuk hati ya, dengan kekuatannya dan kedahsyatannya. Ketika ditiup sangkakala ya, maka kemudian yang terjadi adalah kedahsyatan, kehancuran di hari tersebut yang sangat besar, sehingga hati seseorang merasa takut pada saat itu dengan apa yang terjadi di hari kiamat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus ya, kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan hari kiamat tersebut, yaitu hari keluarnya manusia dari kubur dan berjalan tanpa penunjuk menuju ke berbagai arah ya. Yauma yakunun nasu, di hari di mana manusia itu kal farashil mabthus. Al farash itu seperti anai-anai ya. Anai-anai itu laron lah, boleh kita katakan laron yang kemudian al mabthus yang tersebar kemana-mana ya. Kita bisa melihat kalau di malam hari ya, biasanya ada binatang-binatang kecil yang sangat banyak sekali ya, bertebaran, entah mau kemana, nggak ada arah ya. Nah begitulah manusia nanti di yaumil qiyamah, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, maka kemudian manusia itu pertama ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan kehidupan ya. Setiap manusia itu tubuhnya akan hancur, yang tersisa hanya tulang ekornya saja ya. Yang tersisa tulang ekor, dan tulang ekor ini tidak akan ikut hancur bersama dengan hari kiamat ya. Termasuk pengecualian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk ya, kullu man 'alaiha fan ya, bahwa setiap yang manusia ini yang di atas permukaan bumi ini akan hancur, akan binasa. Ada pengecualian, diantaranya adalah tulang ekor manusia. Setiapnya pasti masih ada dan tersisa hingga nanti hari kebangkitan ya. Ketika hari kebangkitan, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, sehingga kemudian setiap dari tulang ekor tersebut terbentuk lagi seperti semula ya. Jadi badan-badan itu kemudian bangkit semuanya, berdiri, belum ada rohnya, dan kemudian roh ini kemudian semua kembali ke tempat jasad masing-masing ya. Nggak ada yang keliru ya, salah masuk ya, sama sekali nggak ada. Semua pada tempatnya masing-masing, ruh kemudian kembali ke jasadnya, sehingga kemudian hidup mereka semuanya, lalu kemudian berjalan, entah nggak tahu bagaimana keadaan pada saat itu ya. Disebutkan dalam ayat kal farashil mabthus, seperti laron yang kemudian bertebaran kemana-mana. Bisa kita bayangkan jumlah manusia berapa itu ya. Jumlah manusia 1 miliar dikumpulkan di satu tempat. Nah, kita bisa melihat saja baru ribuan, ratusan ribu untuk kemudian kumpul di satu tempat, melihatnya saja Masya Allah, pemandangan yang sangat dahsyat. Ini bukan cuma 1 juta orang, tetapi miliaran orang semuanya kumpul pada satu tempat. Dari awal manusia diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir di hari kiamat, semua dikumpulkan pada satu tempat ya. Dan semuanya nggak ada yang tahu mau apa ini ya. Belum ada keputusan untuk kemudian adanya hisab dan lain sebagainya, belum, itu masih nanti. Manusia bertebaran entah kemana, berjalan ya, bergelombol-gelombol kemana-mana pada saat itu, nggak tahu dengan keputusan yang akan terjadi pada selanjutnya, sehingga kemudian akhirnya mereka datang kepada para nabi, diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepada para nabi, dan kemudian terselesaikan urusan mereka untuk hisab apakah masuk neraka ataupun masuk ke dalam surga. Nah, dijelaskan di dalam ayat ini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan nanti di hari kiamat ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, maka gunung yang tampak seperti kokoh itu akan seperti pasir yang berterbangan ya. Disebutkan dalam ayat wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Kal ihn, al-ihn artinya bulu-bulu ataupun sesuatu yang ringan ya. Kal-ihn manfush yang kemudian berterbangan, sangat
kecil sekali. Sesuatu yang tadinya tampak seperti kuat ya, dan sebagaimana kita tahu bahwa pada awal diciptakannya bumi ini bergetar ya, bumi ini bergetar, tidak tenang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala tancapkan di setiap tempat itu berupa gunung-gunung ya. Sehingga gunung-gunung ini sebagai penguat seperti pasak ya, seperti pasaknya bumi ya, memperkuat bumi ini supaya tidak goncang ya. Nah, menunjukkan bagaimana kuatnya gunung tersebut ya, bagaimana kokohnya gunung tersebut. Tetapi sesungguhnya nanti di hari kiamat gunung-gunung yang tampak kokoh ini semuanya hancur beterbangan layaknya pasir-pasir yang sudah tidak ada kekuatan sama sekali. Itulah kedahsyatan di hari kiamat, dan tidak terjadi hari kiamat kecuali pada orang-orang yang sangat buruk ya. Jadi bahwa kejadian hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada umat yang paling buruk ya. Sehingga sampai disebutkan bahwa tidak ada orang yang beriman kecuali nanti akan muncul asap. Asap ini kemudian apabila dihirup oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mati ya, meninggal langsung ya. Sehingga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mengalami hari kiamat ya. Kalaupun orang-orang kan mengalami yang namanya kubur, kemudian ada siksa kubur dan lain sebagainya, tetapi ada orang-orang yang langsung mengalami hari kiamat. Nauzubillah min dzalik ya. Ini syirarul khalq ya, dikatakan tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang paling buruk di masa itu ya. Sehingga kemudian terjadilah yang namanya hari kiamat, dan kemudian masuk pada alam yang berikutnya. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sedangkan orang-orang yang kemudian timbangannya berat, maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Timbangannya berat yang dimaksudkan di sini adalah amal kebajikannya. Setiap manusia nanti akan melihat setiap amal yang telah dikerjakan kemudian ditimbang ya. Apa yang ditimbang? Dikatakan amalnya itu berwujud seperti cahaya ya. Yang apa istilahnya, yang baik maka itu berwujud cahaya, yang buruk itu berwujud kegelapan ya. Maka itu yang ditimbang. Sebagian mengatakan bahwa yang ditimbang itu ya buku catatan amalnya ya. Buku catatan amalnya yang baik kemudian ditimbang, sebagian kemudian yang buruk kemudian ditimbang pada tempat yang lain, sehingga kemudian dilihat bagaimana beratnya seseorang amalnya. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam kisah, ketika itu disebutkan nanti di yaumil qiyamah cerita akan terjadi dengan berbagai macam keadaan ya. Dan ada orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sebagaimana disebutkan bahwa ada seseorang yang mempunyai catatan begitu banyak keburukan yang didapat ya. Sampai 50.000 keburukan dia sudah tertulis di situ. Keburukan yang kemudian pernah dikerjakannya. Lalu kemudian dia sudah merasa bahwa dirinya akan masuk ke dalam api neraka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala serukan kepada hamba ini, wahai hambaku, kamu belum dihisab, belum dihitung ya, belum ditimbang. Ya Allah, sudah enggak usah pakai timbangan ya. Ini sudah saya tahu bahwa amal saya semuanya buruk ya. Sudah pasti bahwa saya akan mendapatkan keburukan dan pasti akan kemudian masuk neraka. Maka kemudian Allah katakan, tidak, aku tidak akan berbuat zalim terhadap hamba-hambaku ya. Semua pasti akan mendapatkan hisabnya, timbangannya. Maka kemudian ditimbang, dan di situ ada satu kebaikan yang pernah dia lakukan, yaitu ucapan kalimat syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Satu, cari kertas ya. Kemudian timbangan amalnya yang buruk semuanya itu ditaruh pada timbangan yang lain. Hamba ini mengatakan, ya Allah ya, cuman satu cari kertas ya. Bagaimana kemudian ini dengan buku catatan amal saya yang buruk ya. Saya sudah pasrah saja, masuk neraka pun saya rela, saya sudah akui semua apa yang saya kerjakan. Allah katakan tidak.
Semua ada hisab dan timbangannya masing-masing. Maka kemudian hamba ini ditimbang. Ternyata kalimat syahadat alla ilaha illallah lebih berat daripada keburukannya yang dilakukan, dan tidak ada yang lebih berat daripada nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hamba ini kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengecualian. Ini pengecualian. Ada hamba-hamba yang memang mendapatkan istilahnya kehendak baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kemudian kita mengandalkan saya sudah syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, sudah berarti walaupun banyak maksiatnya masih lebih berat daripada kata-kata tersebut. Sesungguhnya ini orang-orang yang memang dapat kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala bisa semacam ini, sehingga kita tidak langsung mengandalkan ya. Tetapi sesungguhnya tetap kita berbuat dan beramal karena memang itu menjadi suatu kewajiban bagi kita. Maka kemudian semua ada hisabnya. Memang ada orang-orang yang kemudian dapat kekhususan masuk surga tanpa hisab ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara mereka, sebagaimana yang disabdakan bahwa orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu sebanyak 70.000 orang ya. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Maka kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, 70.000 sedikit ya. Kita minta supaya engkau mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ditambahkan lagi, jangan cuma 70.000 saja. Maka kemudian Rasulullah SAW berdoa dan kemudian berikan kabar gembira, setiap daripada 70.000 orang itu membawa 70.000 orang ya. Jadi 70.000 kali 70.000 4,9 miliar ya. 4,9 miliar masuk surga tanpa hisab. Minta tambah lagi ya Rasulullah ya. Minta tambah lagi, setelah segitu banyak masih minta tambah lagi kepada Rasulullah SAW, dan kemudian ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 kelompok yang kemudian akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hitungan lagi. Kelompok ini berapa jumlahnya? Sebagian ulama mengatakan bahwa mungkin 3 kelompok ini bahkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang sama sekali tidak percaya kepada hal-hal yang sifatnya kesialan ya. Wala yatatayyarun disebutkan dalam hadis demikian. Siapa? Orang yang kemudian dahulu di masa lalu itu kalau mau pergi itu selalu melihat burung ya. Burungnya itu terbang ke kanan atau burungnya terbang ke kiri. Kalau terbangnya ke kiri tidak jadi pergi ya. Mereka seperti itu. Nah, orang-orang yang kemudian masuk surga tanpa hisab tidak melakukan semacam ini ya. Sudah, saya mau punya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah, kalau punya urusan, punya suatu semangat untuk melakukan suatu hal, sudah tawakal kepada Allah. Dan itulah yang kemudian disebutkan di dalam hadis wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang masuk surga tanpa hisab adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disebutkan di dalam ayat ini fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka kalau berat timbangan baiknya fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia itu akan hidup dalam kehidupan di dalam surga yang menyenangkan, yang ridha dan diridhai ya, semacam ini keadaannya. Gambaran surga sangat banyak sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Ketika seseorang itu nanti ditimbang ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, maka malaikat Jibril alaihi salam itu bertugas untuk melihat timbangan tersebut ya, bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ada malaikat pula yang menyerukan di situ. Ketika timbangannya baik, maka malaikat ini berseru di hadapan seluruh makhluk dengan mengatakan faqad sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashqa ba'daha abada ya. Sungguh telah bahagia fulan ibn fulan yang dia tidak akan celaka selama-lamanya. Diumumkan semuanya ya. Bahagia, benar-benar bahagia. Kemenangan, benar-benar kemenangan. Keberuntungan, benar-benar keberuntungan pada saat itu ya. Kalau sekarang
untung mungkin kita dapat kekayaan, keberuntungan ada, itu keberuntungan yang sifatnya duniawi, bisa satu saat hancur ya. Tetapi kalau yang di sana, kalau sudah beruntung orang tersebut masuk surga, wah ini sudah pasti beruntungnya. Dan kemudian keberuntungan yang hakiki ya di sana ya. Diumumkan di hadapan semua orang, fulan ibn fulan saida, oh sudah bahagia dia ya. Tetapi na'udzubillah min dzalik, yang ayat selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu, kalau timbangannya ringan, dalam artian lebih berat keburukannya daripada ketaatannya, maka kemudian diumumkan pula oleh malaikat tadi, faqad syaqiya fulan ibn fulan syaqawatan la yas'adu ba'daha abada ya. Fulan telah celaka yang mana dia tidak akan bahagia selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik ya. Maka disebutkan dalam ayat, wa amma man khaffat mawazinuhu, orang-orang yang timbangannya ringan, fa ummuhu hawiyah ya. Maka tempatnya dia itu di neraka hawiyah ya. Tempatnya di neraka hawiyah. Neraka itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Mungkin kita mengenalnya neraka jahanam, tetapi sesungguhnya sifat-sifatnya itu banyak sekali. Ada sakar ya, kemudian ada sa'ir dan lain sebagainya. Ini nerakanya fa ummuhu hawiyah. Dan kemudian kalau kita perhatikan di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan mengatakan fa ummuhu ya. Maka ibunya, kalau mau dikatakan letterleks bahasanya ya, maka penerjemahannya itu fa ummuhu hawiyah. Padahal kan mau dikatakannya tempatnya itu adalah di hawiyah. Diibaratkan tempatnya di neraka itu seperti ibunya ya. Seorang ibu kalau menggendong anaknya kemudian ya menggendongnya dengan erat sehingga ini tempatnya dia istilahnya. Sehingga di dalam ayat dikatakan fa ummuhu hawiyah, sudah ya, berarti tempatnya berada di neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, kemudian Allah tanyakan lagi, wa ma adraka ma hiya, tahu tidak apa itu neraka hawiyah ya? Narun hamiyah. Kemudian dijelaskan di dalam ayat bahwa yang dimaksud dengan neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang menyala-nyala ya, yang sangat dahsyat panasnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, naru bani adam allati tuqiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Sesungguhnya api yang ada di dunia ini ya, api yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam ya. Qalu ya Rasulullah in kanat laqafiyah, faqala innaha fuddilat 'alaiha bi tis'atin wa sittina juz'a ya. Kemudian para sahabat menanyakan, bukankah api neraka dunia ini sudah cukup panas ya? Ini sudah kita dapatkan, ini api yang di sini ini sudah panas sekali, kita saja sudah nggak kuat untuk kemudian berada di dalamnya. Maka kemudian Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya nanti di neraka jahanam itu lipatnya adalah 69 kalinya ya, dari apa yang ada di dunia. Dari 71-nya untuk dunia, yang di akhirat 69-nya. Semoga kita tidak merasakannya ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita, keluarga kita, sanak kerabat kita insyaallah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Kemudian disebutkan dalam riwayat, inna ahwana ahlin nari adzaban man lahu na'lani yughli min hadimaghahu ya, bahwa sungguhnya disebutkan dalam hadis bahwa paling ringannya azab bagi orang penghuni neraka adalah orang yang kemudian diberi 2 sandal ya, sepasang sandal yang kemudian apabila dipakaikan kepada orang tersebut, sandal berupa besi dari panas ya, yang sangat panas sekali, maka apabila dia pakaikan membuat otaknya meleleh ya, yughli dimaghahu ya, otaknya langsung meleleh ya, dengan siksaan semacam itu, dan dia merasa bahwa dirinya yang paling berat siksaan. Ketika dia merasakan siksa tersebut ya, menerima siksaan tersebut,
maka kemudian dia merasa bahwa ini satu hal siksaan yang sangat berat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, padahal itu adalah ringan, yang paling ringan ya, kepada penghuni neraka. Maka ini suatu hal yang sangat besar di dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang ayat Al-Qur'an kaitannya dengan tentang masalah timbangan ya, bahwa timbangan di akhirat ini adalah suatu hal yang hak dan wajib kita yakini keberadaannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nadha'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan kami nanti akan meletakkan timbangan yang adil di hari kiamat ya. Jadi timbangannya sangat teliti sekali ya. Bukan timbangan yang kemudian bisa kita berbohong di dalamnya, sama sekali tidak ya. Sesuatu yang kecil akan ada di situ ya. Enggak ada yang kemudian luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala atau kemudian lepas ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak. Innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hisabnya itu sangat cepat ya. Hamba seluruh banyak ini semuanya diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat cepat, tapi ada yang merasa lama sesuai dengan amalnya ya. Ada yang kemudian perjalanan menuju ke akhirat itu sampai 50.000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam ayat khamsina alfasanah fasbir sabran jamila ya. Allah katakan di dalam ayat, ya sudah suruh sabar itu, fasbir sabran jamila ya, sudah suruh sabar orang yang semacam ini mengalami masa hari kiamatnya selama 50.000 tahun ya. Yaumul hisabnya dia merasa itu panjangnya sepanjang 50.000 tahun. Tetapi ada hamba-hamba yang merasa lebih ringan daripada itu ya, sesuai dengan amal yang dikerjakan ketika hidup di dunia, dari ringannya sampai dia itu merasakan hari kiamat itu seperti 2 rakaat ringan yang dikerjakan ketika hidup di dunia ya. Bangkit ya seperti 2 rakaat yang kita biasa kerjakan cepet-cepetan ya. 2 rakaat itu dia merasa ketika mulai dari bangkit sampai kemudian nanti di arasy Allah, di bawah arasy Allah dapat naungan dan kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, itu seperti 2 rakaat ringan. Nah, ini bagi siapa? Orang-orang yang memang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan merasa lebih cepat sehingga enggak ada kesusahan bagi orang tersebut. Maka lebih baik kita kumpul sama orang-orang yang semacam ini ya. Kumpul sama orang-orang yang semacam ini, dekat sama orang-orang yang semacam ini, biar mereka kenal kita, nanti biar cepat masuk surga juga bersama mereka ya. Khawatirnya kalau kita kenalnya sama orang-orang yang lama ya, duduknya sama orang-orang yang lama, akhirnya kita nggak masuk surga lantaran kita berteman dengan orang-orang yang terlalu lama untuk berada di hari kiamat. Maka berusaha untuk dekat dengan orang-orang yang saleh, karena mereka itu tidak melupakan masuk surga, habis itu ingat kepada orang-orang yang pernah dijumpai ketika hidup di dunia, maka kita berusaha mendekat dengan mereka. Nah, disebutkan dalam ayat ini fala tudlamu nafsun syai'a, satu jiwa tidak akan dizalimi oleh Allah sedikit pun ya. Jadi kita tahu kan ada keadilan Allah, ada fadlullah ya, adlullah, ada fadlullah. Manusia itu tidaklah masuk ke dalam neraka kecuali karena keadilan Allah ya. Sudah diadili dengan seadil-adilnya. Ketika diadili dengan seadil-adilnya, maka akan tampak betapa kurangnya hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak untuk masuk ke dalam neraka. Dan Allah tidak menzalimi hambanya ya. Allah tidak menzalimi hambanya karena keadilan Allah, lu adil kok ya, tidak berbuat zalim. Tetapi ada orang yang kemudian masuk ke dalam surga Allah karena fadlullah, karunia Allah. Sebetulnya amalnya itu tidak bisa menyebabkan dia masuk ke dalam surga, tetapi karena karunia Allah, ya sudah, hamba ini akhirnya masuk ke dalam surga. Tadi cerita yang kita sebutkan, hanya mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk surga. Kemudian apa Allah berbuat zalim? Sama sekali tidak. Ini karunia Allah yang Allah berikan kepada hambanya.
Begitu pula orang yang sholat, puasa, zakat, haji, mengaji Al-Quran, zikir, nangis dan lain sebagainya. Sungguh amal tersebut tidak bisa menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Nggak layak ya. Dapat surga yang kemudian surga itu sangat indah seperti itu hanya karena 2 rakaat yang kita kerjakan cepet-cepetan, khusyuknya nggak ada ya. Sholat kita itu kemana ya. Dibandingkan dengan pemberian yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita katakan kita layak untuk masuk surga Al-Firdausil A'la, ya, sama sekali tidak itu. Tetapi sesungguhnya ini karunia, kalau sudah dikasih karunia oleh Allah, siapa yang kemudian mau protes sama Allah Subhanahu wa taala? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipertanyakan dengan apa yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan makhluk itu yang ditanya ya. Makhluk itu yang dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kemudian memberikan karunia, nggak bisa diprotes ya. Nggak bisa diprotes. Apakah kemudian Allah mendolimi yang lain? Tidak mendolimi yang lain. Allah berlaku adil kepada yang lain. Yang satu dikasih kemuliaan oleh Allah, yang satu dikasih karunia oleh Allah ya. Jadi nggak ada kezaliman di sini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita lihat betapa kita mengharap ya, karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang kita kerjakan ini sangat penuh dengan kekurangan ya. Enggak layak untuk masuk surga Allah, tetapi kita mengharap karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Walaupun seberat biji atom pun dari suatu kebajikan pasti akan didatangkan oleh Allah. Keburukan akan didatangkan oleh Allah, artinya akan dihisab ya. Jangan kemudian dianggap remeh. Pandangan sedikit saja, menoleh sedikit saja, semuanya ada ya. Tangan bergerak sedikit saja, semuanya ada ya. Disebutkan dalam ayat wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia itu kami jadikan semua itu tercatat di sini ya. Tercatat semuanya di leher ya. Alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Nanti wa nukhriju lahu yaumal qiyamati, kita akan keluarkan dari sini ya. Kita akan keluarkan dari leher ini kitaban, berupa kitab catatan amal, yalqahu mansyura, terbuka lebar semuanya. Kehidupannya dari awal sampai akhir, ini loh ada di sini ya. Ada di leher kita. Wa kullu insanan alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Sudah baca sendiri kamu ya. Kitabnya sudah ada. Ini sekarang sudah teknologi sudah sangat besar. Kita tahu ada yang namanya USB ya. Sekecil ini bisa menyimpan data yang sangat banyak sekali ya. Yang sangat banyak sekali. Nanti ya, dengan perkembangan zaman, perkembangan tahun, mungkin akan mencatat puluhan tahun manusia, video itu bisa kemudian termasuk di sini. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil. Sehingga apa yang dalam Al-Qur'an itu adalah kejadian alam semesta ini, pembenaran apa yang ada dalam Al-Quran. Nggak ada yang luput ya, nggak ada yang kemudian melenceng sama sekali. Kalau kemudian loh kok cuman sekedar di leher kemudian dikeluarkan suatu kitab yang catatan hidup yang sangat kemudian luas, tetapi sesungguhnya apa yang di dalam nanti di yaumil qiyamah tentunya lebih dahsyat lagi ya. Tentunya lebih besar lagi. Mungkin perkiraan kita itu hanya sekedar video saja, tapi sesungguhnya semuanya, apa saja sampai yang di dalam hati ya. Semuanya ada ya. Yang di dalam hati, yang mungkin orang nggak cuman pikiran saja, dalam hatinya semuanya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatan baik dikasih baik oleh
Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dari kita untuk kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insyaallah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan fadlullah, karunia Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala hingga dimasukkan ke dalam surga Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فاتحة بقبول تمام كل رسول مأمول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة عوراتي وآمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا احتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وصحبي عدادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي.